Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang Nabi katakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Ada apa di bulan Sya'ban? Allah memberikan kita perbedaan dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam kemudian berganti menjadi hari, hari-hari pun berputar menjadi bulan, bulan-bulan berputar menjadi tahun-tahun. Nah, di dalam hari-hari tersebut ada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Di dalam tahun-tahun tersebut ada saat-saat yang diijabah oleh Allah. Maka di bulan Sya'ban salah satu saat-saat ataupun waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu untuk kita adalah agar kita beribadah kepada Allah, dan bermaksiat agar kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Jadi demi masa, demi waktu ataupun demi waktu asar, demi Allah yang menciptakan waktu tersebut, manusia semua merugi kecuali yang beramal soleh. Artinya apa? Jadikanlah waktu kita di dunia untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga menciptakan waktu-waktu yang menjadi mustajab. Di setiap pekannya ada hari Jumat, salah satu Sayyidul Ayyam. Nah, Sayyidul Ayyam di setiap pekannya hari Jumat. Maka jadikan hari Jumat sebagai waktu kita untuk bermunajat kepada Allah. Habib, boleh nggak di waktu lain? Boleh. Akan tapi ada waktu-waktu yang khusus. Artinya berikan waktu tersebut untuk kita bermunajat kepada Allah. Lalu Allah memberikan juga di waktu-waktu tersebut ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa Habib di waktu lain? Bisa, kapanpun bisa. Tetapi Allah memberikan ada waktu malam hari. Ketika kita bangun di malam hari, Allah akan berikan kita ampunannya. Hari Jumat, ayo berlomba-lomba untuk bertobat kepada Allah. Perbanyak selawat. Nah, begitu juga di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka amat merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan momen bulan Sya'ban ini. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Nah, itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan demikian. Maka hendaknya jadikanlah bulan Sya'ban sebagai momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Adapun bulan Rajab, 10 hari pertama itu adalah waktu yang utama di bulan Rajab. Adapun bulan Sya'ban, 10 hari pertengahan bulan, nah itu adalah waktu yang mustajab. Para ulama menyimpulkan demikian. Adapun Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, itu salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sya'ban, ada yang mengatakan Sya'ban ini Sya'bana. Artinya adalah jelas, terlihat jelas. Ada yang mengatakan juga Syi'bu. Ini jalan menuju puncak gunung. Ada juga yang mengatakan Asy'abu, menutup. Artinya jelas. Jelas ini terlihat jelas di bulan Sya'ban ini amal-amal manusia akan disetorkan kepada Allah. Adapun Syi'bu, jalan menuju puncak gunung, adalah jalan menuju kebaikan. Dari Rajab ini terus meningkat, Sya'ban sampai ke Ramadan, sampai dengan kita mendapatkan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, itu dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan.
Kemudian asy'abu ada penutup. Nah, penutup dari buku amal kita di bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi yang nanti akan kita jelaskan. Dan bulan Sya'ban juga disebut syahri, kata Nabi Muhammad, adalah bulanku. Apa yang dimaksud syahri? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ini Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Kenapa demikian? Karena di ayat tersebut, di bulan tersebutlah diturunkan ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini pendapat dari Ibnu Sahif Al-Yamani dan juga Syihabuddin Al-Qustulani dan juga Imam Hafiz Ibn Hajar dari Abi Dzar Al-Harawi. Nah, ini mengatakan bahwasannya di bulan inilah turun, di tahun 2 Hijriah turun ayat tersebut tentang solawat. Sungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada malaikat-malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita selaku umatnya pun hendaknya bersolawat karena ada perintah setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, maka Nabi pun senang mendapatkan ayat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala tentang salam, tentang salawat atas Nabi Muhammad SAW, keutamaan, keselamatan atas Nabi Muhammad. Nabi pun senang. Tapi satu sisi Nabi pun merasa ada yang dipertanyakan, bahwasannya kalau buat Nabi doang Nabi senang, tetapi buat umatnya mana? Nah, maka diriwayatkan ketika Nabi bersama Abi Dzar, maka datanglah malaikat Jibril memberikan kabar bahwasannya malaikat Jibril memberikan salam kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, Allah memberikan satu amanat yang disebut dalam hadisnya hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk makna. Adapun lafaz dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, siapa dari umatmu yang memberikan salam atasmu Rasulullah, memberikan salawat atasmu Rasulullah, maka Allah pun akan memberikan salam dan Allah pun akan memberikan salawat, yakni kesejahteraan, kebaikan bagi orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar dari malaikat Jibril hal tersebut, dan Nabi pun bersujud, sujud syukur. Ketika Nabi bersujud, ini sahabat Rasulullah SAW, diriwayatkan Abi Dzar melihat Nabi begitu lamanya bersujud. Saking senangnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar umatnya pun akan mendapatkan selawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perbanyaklah selawat. Lalu ada peristiwa apa saja di bulan Sya'ban ini? Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, turunnya tadi ayat selawat. Nah, kemudian perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yakni ke Ka'bah. Yang tadinya di Masjidil Aqsa. Maka Nabi pun meminta kepada Allah, kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun lebih kalau nggak salah. Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar minta dipindahkan. Karena orang-orang Yahudi ini mencemooh Nabi Muhammad. Maka Nabi pun meminta kepada Allah atas cemoohan tersebut. Maksudnya apa? Nabi ini dikatakan, oh masa yang dikatakan Rasulullah, dia mengaku menjadi Rasulullah, tapi kok kiblatnya masih sama di Masjidil Aqsa, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Maka Nabi pun meminta kepada Allah agar minta dipindahkan kiblat tersebut, agar tidak selalu dicemooh oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Maka Allah pun jadikan di bulan Sya'ban ini doa Nabi terkabul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 ini diterangkan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yakni di Ka'bah tersebut, dan Nabi pun senang. Nah, ini terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian juga pelaporan amal. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa di bulan Sya'ban, qala dzaka syahru yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfa'u amali wa ana sha'im. Qala Munzir
Rawahu An-Nasa'i. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang puasa di bulan Sya'ban. Nabi mengatakan tadi, "Dzaka syahru yaghfulu." Ya, ini adalah bulan yang dilupakan oleh para manusia, kata Nabi Muhammad SAW. Yani antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahru turfa'u. Dan itu adalah bulan dilaporkannya amal-amal kepada Tuhannya Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyarfa'u amali wa ana shaim. Dan aku menginginkan ketika dilaporkan buku amal tersebut, aku sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah menjadi satu bentuk amalan di bulan Sya'ban. Kemudian dikatakan juga adalah penentuan umur ataupun ditetapkan ajal-ajal umur manusia, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang puasa Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitati tilka sanah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, yakni atas jiwa-jiwa yang akan mati pada tahun itu di bulan Sya'ban. Nah, maka kita meminta kepada Allah. Makanya di tengahan bulan Sya'ban ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini adalah amalan agar kita minta kepada Allah dipanjangkan umur, kemudian dijaga dari segala keburukan, kemudian dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan juga dikabulkan segala hajat dan lain sebagainya dengan membaca surah Yasin 3 kali. Dan ini pernah juga dilakukan. Ini amalan pada malam Sya'ban pernah dilakukan oleh Khalid ibn Ma'dan, kemudian Luqman ibn Amir dan lain-lain. Nah, dalam kitab Masail Ishaq bin Rahuyah. Nah, kemudian amalan pembacaan Yasin pernah juga dilakukan oleh Syekh Al-Buni. Dan ini pun Nabi pun menghidupkan malam-malam bulan Sya'ban dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada nisfu Sya'ban kita pun membaca surah Yasin 3 kali agar meminta ditutup buku amal kita dengan catatan yang baik karena kita beramal. Kemudian juga agar minta dipanjangkan umur dan lain sebagainya. Maka kita kesimpulkan, amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Sya'ban, pertama adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga berpuasa, kemudian juga berbuat baik, kemudian juga bertobat, berbanyak istighfar, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan juga di pertengahan 10, dari tanggal 20 Sya'ban sampai dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Sya'ban. Kemudian jauhkan perkara syirik, dendam, memutus silaturahim, dan lain sebagainya. Maka bulan Sya'ban ini jadikan bulan untuk kita mengambil maghfirahnya Allah. Jadikan bulan Sya'ban ini bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bersolawatlah kepada Rasul SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW pun bersujud karena umatnya pun mendapatkan salam ketika umatnya memberikan salam sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka akan mendapatkan dari Allah salam kembali dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan siapa orang bersalawat 1 kali mendapatkan 10 rahmatnya Allah. Siapa orang yang bersalawat 10 kali mendapatkan 100 rahmatnya Allah. Siapa orang yang bersalawat 100 kali ditulis di keningnya min ahlil jannah. Insyaallah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.